Sakit hatinya lagi berharap sama manusia, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berharap kepadanya, kita nomor dua kan Allah. Maka biasa pertanyaan saya sama orang-orang yang cerita sama saya, curhat sama saya selalu kasih tahu apa? Apa saya bilang sama mereka? Sudah pernah cerita begini di tempat sujud? Ini kisah nyata di Malaysia. Sudah kali ngisi seminar di Kuala Lumpur, di hall. So, ada makcik-makcik perempuan, makcik. Kalau saya makcik, kalau pacik makcik. Ya. Dia datang ke saya, Ustaz, boleh nak tanya ke? Boleh cik, sila. Sila itu silahkan. Boleh cik, sila. Saya bilang begitu. Dia bilang, Ustaz, macam mana amalan Ustaz? Sedap sekali lihat wajah Ustaz. Serius kak? Serius kak? Dia bilang, ini makcik-makcik, sayangnya makcik-makcik yang bilang, tak apa-apa Ji. Tapi ini kejujurannya dia. Dia bilang, Ustaz, macam mana amalan Ustaz? Ya, sedap kali lihat wajah Ustaz. Sedap itu bukan mie sedap ya. Nah, enak dilihat mukanya, apa amalannya gitu. Wah, saya kan merasa tidak putih-putih amat kan, tidak glowing jiki kodong tuh. Tapi dia bilang sedap kak. Wah, berpikir mah di sini apa? Aku jawab yang ini macik, ya kan? Langsung saya bilang, karena dia bertanya jujur, saya jawab jujur. Iya. Saya bilang, Cik, alhamdulillah. Yang paling pertama, saya tidak pernah simpan dendam di hati saya, bahkan sama orang yang sering menyakiti saya. Saya namakan kolbun salim, Cik. Bapak Ibu, saya ini sekolah saya pernah dibakar, saya pernah dizolimi, uang saya dicuri, kamera saya dicuri, banyak kezoliman saya ini. Orang yang zolimi saya, banyak sekali kezoliman orang zolimi saya. Semua yang curi uangku, main pinjol, jual kameraku, ku datangi di penjara, ku kasih 1 juta. Bayangkan, ku kirimkan istrinya, bayangkan dia zolimi saya ini. Ada anak-anak yang bakar sekolahku, saya urus sekolahnya saya sampai selesai, sampai dia dibebaskan. Ada orang dulu jahati travelku, saya selesaikan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Sampai detik ini, kalau saya marahi orang anggotaku, di situ saja, tidak pernah dalam hati. Tidak ada dendam saya sama siapa. Bersih insyaallah, bersih. Itulah qalbun salim, hati yang tenang. Maka poin kita yang keempat, ini yang dinamakan dengan qalbun salim. Tulis ke. Hati yang tenang, dalam kurung, tanpa menyimpan rasa dendam, dengki kepada sesama, bahkan kepada orang yang menyakiti. Bu, kalau disakiti ke orang, Nabi maafkan saya, selesai mi. Ogi kemarin sakiti hati saya, ditelepon tidak angkat. Apa saya lakukan? Pusap ke Ogi, selesai. Saya pusap mi 30, selesai. Sudah? Qalbun salim. Apa itu? Oh, Masya Allah. Ada jualan tak berinfak ibu? Iya. Iya. Ini infak jangan salah, bukan untuk gajinya Ustaz. Ustaz alhamdulillah sudah kaya Ustaz, alhamdulillah. Ya, tanya Akram, ada gaji infak untuk gajiku? Tidak ada. Demi Allah tidak pernah Bapak. Ini Tom bisa kasih lancar rezekiku karena ceramah kah tidak dibayar kah toh? Dibayar kah di tempat lain? Tenang maki, banyak jiwangku insyaallah, alhamdulillah. Pernah saya habis ceramah begini tuh di proyek dakwah, pergi ke Jakarta kan, ketemu 2 jam pengusaha, 2 jam sudah ke ceramah, makan malam kak sama pengusaha, 2 jam ji, 120 juta net transfer kak. Enak jadi ustaz toh.
2 jam cerita, temani dulu dia, dengarkan dia, kasih solusi, kasih amalan. Makan gini. Ustaz, izin minta rekening. Woi, jangan repot, enggak usah repot, Pak. Bang, enggak usah lah, insyaallah. Enggak apa-apa Ustaz, ini buat Ustaz support dakwah, support begini ya. Siapa tahu ada hajat saya bisa dapat amalan. Saya kirim, saya kira mau transfer 1 juta, 2 juta tuh. Alhamdulillah. Ku buka rekening, 120 juta. Saya tanya, Bang, kelebihan kayaknya nolnya. Kata dia, enggak Ustaz, 120 juta. Dia sebut 120 juta. Dalam hatiku, alhamdulillah. Cocok ini berarti. Karena biasa ada orang saat transfer kan? Oh iya, biasanya ada orang lebih-lebih. Kopi jangan lupa. Ngopi, kalau sore-sore ngopi. Malam ini ada dokter punya klinik jual alat kesehatan. Telepon saya, Ustadz jam 7 ya. Saya tunggu Ustadz. Siap dok. Di mana dok? Dia bilang nanti malam di Negeri 9 Melayu Signature. Tahu enggak ini? Di CPI kayaknya ini. Masuk lagi nih kayaknya wanya Ustadz. Banyak begitu saya bu. Rezekiku itu dari karena makin dihitungi uang bu, makin tidak datang itu. Ikhlas bekerja, bantu orang, tolong orang. Di situ nanti Allah kasih rezeki dari arah yang kita tidak duga-duga. Karena kalau saya ceramah dengan depannya ini orang, ya 2 jam, dan saya berharap sama manusia, pasti saya sakit hati. Betul atau tidak? Nah, maka catat itu poin nomor 5. Jangan berharap pada manusia. Kapan berharap sama manusia, tidak akan pernah meraih ketenangan hati. Datangi, tungguin, minta apa, ternyata tidak sesuai harapan. Sakit dah hatinya, sakit. Yang ada dia bilang, ih kayaknya banyaknya uangnya, 1 juta aja dia kasih ke ai, sakit hati. Apalagi kalau ada ustadz ceramah mengandalkan uang infaknya jamaah, susah. Ini infaknya jamaah, infaknya kalian Bapak dipakai di kegiatan-kegiatan dakwah. Bayangkan itu. Dikasih operasionalnya, dibelikan ini, masya Allah. Dapat tongki pahala, kita tommy dapat gratis tempat. Alhamdulillah, ada kantorku di bawah. Iya. Siapa kasih kak rezeki begini? Allah Pak. Iya. Ada kantor di bawah. Sekarang berapa kantorku di Makassar? 8. Ada 8 almas. Di mana saya mau datang? Terserah. Ada 140 se-Indonesia. Bayangkan, siapa mau bikin kaki? Banyak uangku? Tidak ada. Tapi alhamdulillah, ada saja. Ada jitu. Coba bilang ikut, ada jitu. Kalau dunia bilangnya dunia jini, yang kedua bilang ada jitu. Coba bilang kalau dunia ada ji itu. Nah, serius gak? Pakai ki ini supaya tidak sakit hati ki. Jadi bagaimana Akram? Ada ji itu toh? Ada ji itu. Ada ji itu Akram. Jalan mau kau dulu. Ada ji itu. 2017 kita bikin sahabat hidayah. Iya. Ada ji itu. Alhamdulillah. Banyak orang dikasih sadar, ya. Masya Allah. Saya baru bikin Instagram dari 0 follower. Subhanallah. YouTube dari 0. 2019 saya buat YouTube. Sekarang 4 juta yang nonton YouTubeku. Banyak fansku. Alhamdulillah. Pasti kalau di Jakarta kak rindu kita. Orang Jakarta juga begitu. Ustadz kapan lagi balik Jakarta Ustadz? Serius kak, saya ke Surabaya, orang Surabaya bilang, Ustadz di sini aja di Surabaya Ustadz. Kita siapkan rumah, wallahi, alhamdulillah. Ya. Ada ji itu, dunia ji ini. Tenang itu hati kalau bilang ki ada ji itu, betul atau tidak? Karena ada Allah, saking yakin tak sama Allah kita bilang ada ji itu. Oke, berapa Mi? 5. Jangan bergantung sama manusia. Bahkan kalau manusia itu orang yang kau paling andalkan, jangan lalu.
Di situ banyak sakit hati manusia. Lagi diandalkan sudah. Ternyata khianat, tiada harapan. Jadi sudahlah, ada jitu insyaallah. Sakit hatinya lagi berharap sama manusia, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berharap kepadanya, kita nomor dua kan Allah. Maka biasa pertanyaan saya sama orang-orang yang cerita sama saya, curhat sama saya selalu kasih tahu apa? Apa saya bilang sama mereka? Sudah pernah cerita begini di tempat sujud? Belum, Ustaz. Saya bilang kuat cerita 2 jam depan saya, tapi tidak kuat cerita 2 jam depan Allah. Hampir masalah saya, Bapak Ibu sekalian. Iya. Hajat-hajat saya. Istri saya tidak tahu. Anak saya tidak tahu. Mama saya tidak tahu. Bapak saya tidak tahu. Iya. Anggota saya tidak tahu. Anggota saya tahu kalau urusan dakwah saja. Coba tanya urusan hajat pribadi, tidak ada saya kasih tahu. Demi Allah, biar saya punya urusan ini dengan Allah. Saya harus lelah badan cerita sama Allah saja saya curhat, Bapak Ibu sekalian. Dan demi Allah, ini pegang kata-kataku. Setelah saya cerita sama Allah, saya merasa tidak butuh sama siapa-siapa. Kenapa banyak sekali orang kita pikir di kepala untuk kita datang cerita karena belum pernah kita cerita sama Allah. Kekuatanku ini, Bapak Ibu sekalian, demi Allah ini saya kasih rahasiaku. Saya kalau ada hajatku tidak mau cerita siapapun. Iya. Mama aku pun kayaknya jami dulu sama mama. Mama itu sukses baru kasih tahu ki. Karena kalau kasih tahu ki di awal nalarang kak terus. Travel, nalarang kak bikin. Akhirnya sesuai hajatku, saya mau hajikan mamaku. Di tahun pertama travel, pakai travelku, pakai uangku. 2023 bikin travel, 2024 haji mamaku, pakai travelku, pakai uangku. Dan saya bimbing langsung. Kalau mama ditanya, dia bilang, dari mana kalau dapat uang nak? Bagaimana mininya nak? Bagaimana? Saya tidak mau cerita, saya cerita sama Allah. Dikasih jadi. Masuk akal tidak masuk akal. Travel pertama, dari mana dapat jamaah? Ada 8 orang haji sama saya. Tidak ada izinnya, Ustaz. Saya pakai dulu izinnya temanku, saya nebeng di travelnya. Yang penting berangkat. Ada gitu. Ada caranya. Kurahasiakan, tidak nak tahu itu mau aku bilang ku setting nih 2024 berangkai haji. Apa yang terjadi 2025 tahun ini? 14 jamaahku, 1 jamaah 450 juta haji furoda langsung berangkat. 450 juta kali beri 14. Banyak-banyak. Kok miliaran ku kasih kembali, tidak ada keluar visa tahun ini. Tidak berangkat ke haji tahun ini. Hampir ke 1 bulan urus visa di Jakarta, tidak ada. Bayangkan kalau mama aku belum haji, bayangkan. Saya bilang, ini takdirnya Allah. Nah suruh kak bawa mama 2024, selesai haji mama. Saya ringan lepas balikan uangnya jamaah. Bayangkan 450 juta, 400 juta kali 14 orang, saya kasih kembali semua. Tidak keluar visa, mau media apa? Itu buntut karena ada masalah haji sebelumnya 2024. Nah, ini sekarang lagi diperiksa KPK tuh. Alhamdulillah saya tidak ada di kasusku tahun 2024 karena saya pakai haji furoda kak. Tidak beli haji khusus. Alhamdulillah. Ada itu. Iya. Ada saja. Kalau ada hajat tabu, sebutlah loki di sujud tak. Jangan dikasih tahu orang. Supaya biar itu jadi hajat tak sama Allah. Begitu. Berdua maki sama Allah. Siapa sudah kita kasih tahu? Ada tuh. Siapa sudah dicerita? Ada. Jangan mau tahu kau. Coba. Mana ada anak-anak anggotaku tiba-tiba tahu saya ini komisaris di Almas? Tidak ada tuh. Tiba-tiba muncul, kaget mau ke semua. Ada gitu. Ada
Ada lagi sekarang Asia Baru. Kita tahu Asia Baru, toko kue. Coba saiki, muridku juga itu. Baru buka 2 Mi. Di Antang 1, sampingnya Almas. Di Rapocini 1. Itu Almas Antang. Coba kuenya enak sekali. Promosi di karena saya juga pembina di situ. Serius Kak, ada toko dapat dari situ dah. Dari Kendari. Awal mulanya saya kenal itu di Kendari. Saya ceramah di Kendari. Kenapa ini ada toko kue ramai sekali? Ramai sekali, pagi sampai malam, ramai terus. Murah, enak. Tidak ada pengawetnya. Saya bilang, siapa ini yang punya tuh? Nah, ketemu Kak, dikasih ketemu karena dia sponsori acara aku di Kendari. Wah, ketemulah dia pengen makan tuh, makanlah. Ngobrol, ketagihan ceramahku. Datangi di kajianku di Jakarta, datangi di Jakarta, ketemu Kak. Ada ucapannya di Jakarta. Iya. Sekali bilang bikin Makassar, langsung bikin 1 Rapocini. Lihat banyak orang pergi beli. Bukai lagi Antang, mau lagi buka Perintis, mau banyak lagi kantorku. Ada jitu. Ada jitu. Masya Allah. Bayang, Asia Baru Bakery, Asia Baru Cake and Bakery. Coba Ki, betulan kayak murah. Tadi hari ini karena apa? Hari ini karena apa? Promo 50% kita tadi. Murahnya itu kue tarnya itu tinggal berapa? 20.000 mama apa berapa? Pokoknya murah sekali lah, tapi enak. Coba begilah dulu. Tidak enak saya promosi di sini nah. Hah? Nah contohnya Google bagi baru lihat baru Masya Allah enak di. Masya Allah. Masya Allah. Ya, siapa tahu besok bisa dibawa beceng Odi. Ya, kasih ingat tahu Akram, bawa beberapa kue Asia Baru. Nanti ku telepon ke Aslan. Ya, sebagai hadiah yang datang besok toh. Ya. Toh? Ada gitu. Ya. Di situ dilihat siapa yang dapat, ya kan? Makanya duduk di depan supaya ku tandai Ki. Ya. Coba ya. Besok pagi itu. Kalau besok itu banyak saingan tak, karena banyak akhwat datang itu Bu. Iya. Datang ke agak depan. Jangan setelah subuh. Cepat sekali bikin dulu makanan somita. Apa tadi yang kelima? Jangan berharap sama cocok dah itu. Kunci ketenangan hati, jangan berharap sama manusia. Cocok Ki? Kapan berharap sama manusia? Tenang enggak? Dipikir terus itu, mana mi. Nah ternyata yang manusia yang kita pikirkan, dia bilang dia mau kerjakan urusan tak. Nah dia tidak pikirkan Ki. Dia tidak kerjakan. Ya Allah, sakit. Bergantung sama manusia, kecewa. Bergantung sama Allah, bahagia. Makanya ada Allahus Samad. Apa arti Allahus Samad? Allah satu-satunya tempat bergantung.